Kisah Nabi Musa menerima luluh Taurat, 10 perintah Tuhan di Gunung Tur. Samiri dan Bani Israel membuat patung anak sapi bersuara. Nabi Musa memilih 70 orang untuk bertobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa dan Bani Israel berjalan di padang pasir menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka karena kesabaran atas penindasan Fir'aun, yaitu negeri bagian timur dan bagian barat yang telah diberkahi Allah. Ketika mereka sampai pada suatu kaum yang menyembah berhala, mereka meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan sebuah berhala seperti kaum tersebut. Nabi Musa berkata bahwa mereka suatu kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan mengingatkan bahwa mereka diselamatkan Allah dari penindasan dan azab Fir'aun yang membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka, bukan oleh berhala-berhala yang mereka sembah. Nabi Musa dipanggil Allah untuk bermunajat di Gunung Tur. Dan tak kala Nabi Musa datang untuk bermunajat, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbku, tambahkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Rabb berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup untuk melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tak kala Rabbnya menampakkan diri kepada gunung itu, jadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar, kembali dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang-orang pertama yang beriman." Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun untuk menggantikannya, sementara Nabi Musa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa bermunajat selama 30 malam dan ditambah 10 malam lagi, sehingga genaplah 40 malam. Setelah Nabi Musa menerima luluh Taurat, 10 perintah Tuhan, Nabi Musa kembali menemui kaumnya Bani Israel. Temuinya Bani Israel sedang menyembah berhala patung anak sapi. Semenjak Nabi Musa berangkat ke Gunung Tur untuk bermunajat, iblis yang berbentuk Samiri mengajak Bani Israel untuk membuat berhala patung anak sapi. Mereka mengumpulkan emas dan perhiasan lainnya, sehingga terbentuklah berhala patung anak sapi yang dapat berbicara. Melihat Bani Israel menyembah berhala patung anak sapi, marahlah Nabi Musa dan bersedih hati. Musa melempar luh Taurat ke patung anak sapi, lalu mendatangi Harun sambil menjambak rambut Harun ke arahnya dan berkata, "Aku sudah mempercayakan Bani Israel kepadamu untuk dijaga. Mengapa kamu membiarkan mereka membuat berhala patung anak sapi?" Nabi Harun menjawab, "Aku sudah melarang mereka, tetapi mereka tidak mau mentaati. Mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mau mentaati. Mereka menganggap aku lemah. Malahan, jika aku melarangnya, mereka akan membunuhku. Janganlah membuat musuh itu senang dengan pertengkaran ini." Setelah marah Nabi Musa reda, diambillah luh itu yang terdapat petunjuk dan rahmat. Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada Allah Ta'ala pada waktu yang telah ditentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Rabbku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku. Sebelum ini, apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami itu? Hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau." Allah berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa
yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran terdapat pada 1. Surat 7 Al-A'raf ayat 136 sampai 156. 2. Surat 2 Al-Baqarah ayat 92 sampai 108. 3. Surat 20 Toha ayat 85 sampai 99. Surat 7 Al-A'raf ayat 136 sampai 156. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Dan kami pusakakan kepada kaum yang tertindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, setelah kami beri berkah kepadanya, dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang telah menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah ilah berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa ilah berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal semua apa yang selalu mereka kerjakan." Musa menjawab, "Patutkah aku mencari ilah untuk kamu yang selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan ingatlah, hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkanmu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengasap kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Rabbmu. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat. Sudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabbnya 40 malam. Dan berkatalah Musa kepada saudaranya yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan jangan kamu mengikut jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Dan tak kala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, "Ya Rabbku, tampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Rabb berfirman, "Kamu sekali-kali tak sanggup untuk melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Kala Rabbnya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur dulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang pertama-tama beriman." Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di matamu, untuk membawa risalahku, dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah pada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur." Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, "Berpegang padanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik." Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perisan-perisan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka, dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
Setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi." Dan tak kala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan. Sudah kepergianku, apakah kamu hendak mendahului jadi janji Rabbmu?" Dan Musa melemparkan luh-luh Taurat dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya dan berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka mau membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu menjadi musuh-musuh itu. Gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang jahat." Musa berdoa, "Ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah penyayang dari antara para penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Janganlah kami memberi balasan pada orang-orang yang membuat kebohongan. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Rabb kamu sesudah tahu yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Rabbku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami itu? Hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki. Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau." Allah berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Surah 2 Al-Baqarah ayat 92 sampai 108. "Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mujizat, dan kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan. Sudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang baik. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah." Mereka menjawab, "Kami mendengarkan, tidak mentaati." Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, bahwa jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu, jika kamu betul beriman kepada Taurat. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka seloba-loba manusia kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksa Allah. Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu, seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Surah 20 Thaha ayat 85 sampai 99. Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa, "Hai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Rabbmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjian denganmu. Dengan kemauan kami sendiri, kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum kita itu. Maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri ikut melemparkannya." Setelah dingin, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Dan mereka berkata, "Inilah Rabbmu dan Rabb Musa." Tetapi Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula kemanfaatan? Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Rabbmu lah Rabb yang maha pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami." Setelah kembali, berkata Musa, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Kata Musa, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari tanah jejak rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam lubang cetakan, dan demikianlah nafsuku memudikku." Berkata Musa, "Pergilah kamu Samiri, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah sekali-kali menyentuhku,' dan sesungguhnya bagimu ada suatu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah ilah kamu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya ilahmu Samiri yang benar hanyalah Allah, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami sebagai suatu peringatan dan pelajaran. Samiri digambarkan dalam Al-Quran sebagai lelaki yang bertanggung jawab mengukir patung dan sapi emas itu menjadi bahan sembahan kaum Bani Israel. Karena patung sapi bisa bersuara walaupun tidak bisa menjawab, setelah tertarik dengan patung tersebut, hampir seluruh kaum Bani Israel lupa terhadap pesan Nabi Musa untuk kekal menyembah Allah yang esa, dan tersisa 70 orang. Demikian kisah Nabi Musa menerima Taurat, sementara Bani Israel membuat patung anak sapi dan menyembah patung tersebut. Kisah selanjutnya tentang Bani Israel yang selalu meminta kepada Nabi Musa, "Selobah-lobahnya kaum kepada kehidupan dunia. Jika diberi, meminta lebih. Jika diperintah, selalu mencari alasan untuk menolaknya." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.